Saya itu agak heran loh karena uh, uh, banyak sekali subscriber, follower juga di Instagram yang ngomennya gimana ya, agak bingung saya. Mereka mereka hanya karena saya memprovide tips-tips untuk cari kerja, mereka tanya, "Mas, cariin kerja dong buat saya." Nggak gitu caranya, it doesn't work that way, nggak bisa. Saya tuh bukan pemilik perusahaan, saya bukan orang yang punya koneksi besar di Bali sehingga, "Mas, cariin kerjaan dong, saya bisa nih ada kerjaan." Nggak gitu caranya teman-teman, oke. Em, Mendapatkan pekerjaan itu susah, oke. Kalian tahu itu kan, bahwa cari kerjaan itu susah apalagi di masa pandemi kayak gini. Tapi kalau saya aja bisa dapat kerjaan sesuai dengan kompetensi saya, harusnya kalian juga dong. Saya nggak bisa tiba-tiba kasihkan pekerjaan itu ke kalian. Maksudnya saya juga bukan pemilik perusahaan, saya nggak punya hotel di Bali dan segala macam. Tapi sebelum kalian dapatkan pekerjaan itu ada proses yang harus kalian lewati, terutama kita kembali ke konteks cari pekerjaan di Bali. Nah, gimana sih prosesnya supaya teman-teman yang subscriber yang sering nanya cari lowongan kerja di mana sih, cari kerjaan di mana, ada kerjaan nggak buat saya? Uh, Check this list out, oke? Okay? Nah, uh, cari kerjaan di Bali itu pada dasarnya hampir sama kayak cari kerjaan di tempat lain. Opportunity atau kesempatan itu selalu ada. Tinggal gimana kita cara nyarinya, ya kan? Perlu diketahui sebelum saya pindah ke Bali, ini tolong catat di kepala kalian nih biar kalian nggak uh, gampang cari kerja, minta ceknya, apapun lah itu. 2018 saya itu ngirim surat lamaran sampai kurang lebih 120 surat lamaran. Semuanya, well, nggak semuanya sih, sebagian besar online karena misalkan saya mau ngirim, bulu hidung saya menjijikan. Misalkan saya mau ngirim lamaran kerja ke Surabaya, saya nggak akan ke sana. Saya kirim email aja, misalkan ternyata saya cocok, ya udah saya tinggal datang, wawancara bla 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 dan segala macam. Seperti itu. 120 surat lamaran teman-teman. Dan tidak semuanya dipanggil. Kayaknya kalau nggak salah hanya ada 10 atau 12 dari lamaran saya yang saya panggil. Itu dari Surabaya, dari Jakarta, dari Bali. Kemudian berhasil setidak-tidaknya sampai user interview. Jadi ada proses singkatnya seperti ini. Prosesnya itu kirim lamaran, interview. Kalau udah cocok biasanya user interview, itu lebih dalam lagi. Kalau udah cocok biasanya baru dikasih offering letter dan segala macam. Cuman saya nggak akan bahas di situ. Saya akan bahas gini prosesnya cari kerja di Bali ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Yang pertama yang harus kalian lakukan adalah buka situs lowongan kerja. Oke. Apakah situs lowongan kerja tersebut, situs lowongan kerja itu adalah situs lowongan yang menyediakan lowongan pekerjaan yang tersebar di seluruh Indonesia. Misalkan saya ngobrolin masalah Bali, ya udah ketik aja di keywordnya itu Bali, terus misalkan kalian mau cari pekerjaan sebagai supervisor gudang atau mungkin chef, misalkan accountant, misalkan resepsionis, misalkan, ya udah di search kayak gitu. Situs kerja itu apa aja sih? Kok situs kerja? Situs lowongan kerja itu apa aja? Ada Jobstreet, ya kan? Ada LinkedIn, ya kan? Ada Glints, itu bisa. JobsDB itu bisa. Banyak lah. Tapi apakah saat kita sudah search di sini itu prosesnya selesai? Tentu tidak dong. Kalian harus siapkan lamarannya. Surat lamaran itu apa? Surat lamaran itu adalah pernyataan bahwa, "Pak, saya nemu pekerjaan ini dari situs Bapak yang di sini. Kira-kira posisinya
masih lowong nggak, saya lulusan akuntansi, misalkan saya lulusan akuntansi, saya berpengalaman dengan software Zero misalkan. Saya berpengalaman dengan pernah kerja magang di sini, dada segala macam itu sebutkan di surat lamaran. Perlu dicatat, tidak semua lowongan kerja butuh surat lamaran. Jobstreet kayaknya nggak butuh surat lamaran. Surat lamaran hanya akan dipakai ke lowongan kerja yang menyertakan email di bawah, sehingga kita ngirim surat lamarannya itu lewat email tersebut. Dan penyakit orang-orang yang biasanya ngirim surat lamaran ke banyak tempat adalah copy paste. Jangan copy paste, tak pukul pala copy paste, karena nggak sedikit gitu kita copy paste kemudian nyebut perusahaan A gitu ya dengan menggunakan nama perusahaan sebelumnya, dan itu fatal. Misalkan orang masih berbaik hati gitu ya, masih untung orang berbaik hati, misalkan saya kan pemilik perusahaan komputer, kenapa kok bocah ini ngirim ke saya sebagai saya seorang pemilik perusahaan garmen, kan nggak cocok gitu. Sehingga lamaran itu harus ditulis satu per satu. Udah dikirim, bikin satu lagi. Udah dikirim, bikin satu lagi. Udah dikirim, bikin satu lagi sesuai dengan perusahaan apa yang kalian lamar. Oke? Itu nomor 2. Yang nomor 3, siapkan CV, curriculum vitae atau resume. Curriculum vitae atau resume itu adalah masa riwayat hidup. Kayaknya ya, riwayat hidup terserah, data diri yang sudah diupdate. Isi resume itu apa? Saya udah bikin video gimana cara kalian bikin resume yang oke pakai Canva. Nanti nggak tahu gimana caranya, saya akan include di sini videonya. Update CV kalian, update resume kalian. Misalkan kalian udah pernah magang, sebutkan di situ. Misalkan saya pengen kerja di pabrik garment, misalkan sebagai supervisor, misalkan saya pernah punya pengalaman menjahit di perusahaan ini, saya pernah punya pengalaman ngobras di sini selama sekian bulan, itu sebutkan, update dan segala macam. Terus kalian pernah SD di mana, SMP di mana, TK di mana, buang. Yang paling penting adalah sekolah kalian terakhir itu apa. Misalkan kalian terakhir SMA, ya udah SMA itu aja yang dimasukkan. SD, SMP itu kan udah, come on, they're not gonna ask you that, okay? Perusahaan-perusahaan itu nggak akan tanya itu kok. Jangan lupa diupdate pengalaman organisasi dan segala macam. Nomor 4, saya nyontek ya. Nomor 4, kalian sudah buka situsnya. Mari kita asumsikan kalian buka situsnya dan sudah nemu lowongan kerja yang ternyata cocok dengan kalian. Buka situsnya sudah, siapkan surat lamaran, siapkan CV atau resume atau data diri. Nomor 4 adalah kirim ke alamat yang dituju. Oke, kalian punya email kan? Kalian kalau misalkan punya YouTube, harusnya kalian punya email. Jangan pernah pakai nama email Fajar Ardiansyah ungu clickers lalu dicakiti whatever. Kalian dipukul sama orang pakai email kayak gitu. Pakai email atau bikin email yang sederhana, fajar.ardiansyah. Misalkan harus ada angka lahir kalian, angka tahun lahir kalian 1990 @gmail.com misalkan. Yang sederhana, yang orang itu ngeh bahwa itu nama kalian dan itu tanggal lahir kalian. Fajar Ardiansyah 12/07/90 bisa. Nggak tahu siapa nama kalian. Doni Suherman, misalkan Doni.Suherman 1991 misalkan @gmail.com, yang sederhana, jangan ribet, jangan pakai nama alay, because they don't give a fuck. Okay? Kalau dulu saya pernah nge-handle lowongan pekerjaan di saya nih ya, misalkan saya sebagai seorang HRD, saya di perusahaan yang dulu saya pernah menghandle lowongan kerja. For whatever reason saya diminta untuk ngesortir email. Ada yang punya email Dewi Cynthia 190 Dewi Cynthia cukup aku yang tahu, coret. I don't care seberapa pintar kalian, seberapa berpengalaman kalian. Misalkan kalian nulis email atau milih nama email aja tidak profesional, go ahead, oke? Nah, setelah kalian mengirim ke alamat email yang dituju, tunggu sampai ada respons.
Tapi apakah hanya nunggu? Enggak dong. Selama kalian nunggu lowongan A, kalian kirim lowongan B. Oke. Kalian kirim lowongan C, kalian kirim lowongan D. Belum ada jawaban, kirim terus. Kalian kirim lowongan E, kalian kirim lowongan F, kalian kirim lowongan G dan segala macam dan segala macam dan segala macam. Terus aja, jangan bosen untuk ngirim lamaran. Oke, jangan bosan. Saya ngirim 120 surat lamaran pada tahun 2018 yang lalu. Hanya 12 atau 13 yang manggil saya untuk interview dan hanya ada satu yang dapat. Dari 120 hanya ada satu, kurang dari 1%. Kurang dari 1% kemungkinan kalian bisa dipanggil. Tapi ini ya, saya harus bilang ke kalian. Tapi setelah pengalaman tersebut, saya pada akhirnya jadi tahu gitu. Oh, surat lamaran ini kayaknya salah deh. Untuk perusahaan selanjutnya saya harus bikin lebih baik. Untuk perusahaan selanjutnya saya harus lebih baik. Untuk perusahaan selanjutnya saya harus lebih baik. Seperti itu. Sehingga saat saya pindah ke Bali untuk pekerjaan pertama saya di Bali, saya memutuskan untuk pindah. Saya nggak butuh ngirim lebih dari 2 surat lamaran saat itu. Dan salah satunya keterima. Kenapa? Karena saya sudah tahu celah-celahnya. Karena saya udah dapat pengalaman itu. Kalian pun harus kayak gitu. Misalkan pengalaman pertama kalian cari kerja gitu, baru pertama kali ini pasti dah banyak sekali lamaran yang dikirim dan hanya beberapa yang dipanggil. Tapi setelahnya, saat kalian sudah cukup knowledge, sudah cukup pengalaman, percaya kalian, cuman ngirim 2 atau 3 pasti langsung dipanggil. Sama seperti pekerjaan saya yang sekarang, saya bahkan cuma ngirim 1 lamaran. Itu pun saya yang dipanggil kayaknya. Saya bekerja di salah satu perusahaan di Australia di digital marketing, dan saya yang dipanggil, saya yang dipropose gitu. Kamu bisa nggak kirim email ke saya dan segala macam seperti itu. Anyway, setelah ngirim, asumsikan sudah dapat HRD-nya udah oke nih. Ternyata kita dipanggil untuk interview. Ya sudah, wawancara. Proses wawancara ini karena sekarang pandemi cukup jarang yang face to face, biasanya pakai Zoom, Google atau WhatsApp. Sekali lagi, Google, Zoom, WhatsApp kalian tolong jangan pakai profile picture yang alay. Oke, tolong jangan profile picture-nya kalian bikin emosi atau segala macam, berafiliasi dengan partai politik, dengan pemahaman politik tertentu, ideologis tertentu. Jangan. That's not healthy. Misalkan, asumsikan wawancara sudah selesai, proses selanjutnya adalah cocok-cocokan harga. Cocok-cocokan harga ini biasanya terjadi setelah 2 kali interview atau 3 kali interview HRD, interview user, interview apalagi kesehatan. Mungkin ada beberapa perusahaan yang menggunakan proses seleksi kesehatan, ya whatever itulah. Cocok-cocokan harga biasanya disertai dengan offering letter. Apa itu offering letter? Offering letter itu surat penawaran gaji dari perusahaan ke kalian. Misalkan kalian punya angka sendiri di otak kalian, ya udah tulis aja. Kalau ditolak kan bukan urusan saya, ya kan. Kalau ditolak kan kalian bisa nego lagi dengan perusahaannya. Baru setelah semua itu terlewati dan kalian merasa cocok, baru kalian pindah ke Bali, oke? Gitu. Jangan, karena di sini banyak sekali subscriber saya yang bilang, saya mau pindah ke Bali nih, saya mau merantau ke Bali, kira-kira pekerjaan yang cocok buat saya. No. Jangan pindah dulu, merantau dulu baru dapat kerja, tapi dapat kerja dulu baru pindah, setan. Oke? Saya nggak mau ada banyak orang-orang dari luar Bali yang di sini datang cuma jadi perantau dan nggak ngapa-ngapain. Oke? Saya nggak mau itu, malah jadi gelandangan, malah jadi pengangguran. No. Oke? Kecuali kalian kontribusi ke Bali. Nah, that's okay. So, itu tadi kurang lebih prosesnya supaya kalian ini, para subscriber, nggak tiba-tiba Mas Fajar cariin kerja dong. Aneh kalian, udah. Prosesnya itu panjang, menyakitkan. Cari kerja, sekali lagi saya ulangi, mencari kerja di Bali itu prosesnya sama seperti mencari kerja di tempat-tempat lain. Pada hakikatnya relatif sama. Panjang, ruwet, menyakitkan, dan butuh sabar. Oke? So, good luck. Bye. See you later.